Bagian ini. Berdua ya? Iya, merah. Yang dikit. Iya, no. Berdua. Nah, guys. Emang yang ngeliling sih ya? Iya, muter gitu ya? Iya. Yang ada kesempatan mau ngomong nggak? Kita yang atas nyalakan. Atas. Nggak pakai. Kadang-kadang pakai. Bukan. Iya, dalam keadaan nyala biar kedengaran. Kan kedengaran di silent. Nyala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat berkah, terima kasih. Mimik yang ada satu lagi. Matiin aja. Yang bisa nggak pakai yang mana kuning tuh orek? Kuning mah Habib. Kuning mah Habib yang Ini yang jalan. abu-abu matiin. Udah lobet ini. Nggak kurang lama. Kan deh.
bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga mendapatkan pahala dari Allah yang berlimpah, khususnya bagi yang membacanya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu sekalian, rahimakumullah. Acara selanjutnya itu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh ibu kita semua, yaitu Ibu RW. Kepada yang terhormat Ibu Nurjana PJ RW dipersilakan untuk memberikan sambutan. Ibu Nurjana itu punten ngarang nyanyi. Ibu Nurjana itu Ibu dipersilakan. Siapa? Oh, bikin nasi kuning itu ya. Tahu siapa? Bukan Ibu Nur Hayati belum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada pimpinan Majelis Taklim Nurul Islam, yaitu Bapak Ustadz Jalaluddin SPDI beserta keluarga. Yang saya hormati pada Ustazah Siti Masitoh SPDI, yang saya hormati pada Ustazah Umiati, yang saya hormati kepada Ustazah Tati Mariati, yang saya hormati kepada Ustazah Asia, yang saya hormati kepada Ustazah Elia SPDI, yang saya hormati kepada Ustazah Zakiatul Fahira SPDI, yang saya hormati kepada Ustazah Yaya Badriah, yang saya hormati kepada Ustazah Iis Rahmawati SPDI, yang saya hormati kepada Ustazah Hajjah Habibah, yang saya hormati kepada Ustazah Hajjah Rosiani SPDI, yang saya hormati kepada Ustazah Neneng, yang saya hormati kepada Ustazah Una, yang saya hormati kepada Ustazah Maimunah SPDI, yang saya hormati semua yang ada di Majelis Taklim Nurul Islam ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahil Rabbi, yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada jemaah yang dirahmati Allah, ucapan terima kasih kepada Ibu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barokah ini kita dapat bersilaturahim, di mana dalam rangka hari Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW, sekaligus dengan acara rutinitas pengajian RW. Ucapan yang tak terhingga, di mana segala jamuan yang disediakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Saya sebagai pembuka atau sebagai Ibu RW mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan rasa
silaturahim ini tetap terjalin walaupun tidak ada pengajian RW. Karena semua jamaah yang ada di sini merupakan adalah pilihan Allah. Sebab duduk di sebuah majelis salim ini itu suatu hal yang amat susah karena kita adalah manusia-manusia pilihan Allah. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang saya sampaikan, hanya saya berpesan, jalinlah rasa persaudaraan kita. Semoga kita selalu terjaga satu sama lainnya, saling mengasihi, saling membimbing di antara kita. Apalagi dengan adanya pengajian Al-Quran ini merupakan suatu fondasi di mana kita bisa belajar dan belajar dengan seorang guru yang ahlinya. Setiap bacaan dan surat yang dilantunkan itu membuat diri saya merinding karena saya belum bisa membaca Al-Quran secara baik. Oleh karena itu, disinilah kita belajar dengan guru yang tepat, sebab belajar tanpa seorang guru ibarat berjalan tanpa tujuan. Kita tersesat, ya, kita tersesat. Kalau kita mau ngaji, itu harus ada gurunya. Jangan belajar menggunakan YouTube, ya. Banyak kiai-kiai yang ada di dalam YouTube memang terkenal, tetapi apakah kiai itu berdasarkan sunnah wal jamaah? Ya, kita harus belajar dengan guru yang tepat. Maka disinilah belajar Al-Quran walaupun terbata-bata karena usia kita juga, tetapi terus belajar selagi kita masih diberikan kesempatan hidup. Kalau kita sudah dipanggil, tidak bisa kita untuk belajar. Apa yang kita miliki dulu di dunia, berikan. Apa yang kita punya, berikan kepada orang lain. Karena amal yang terbaik adalah amal di saat kita masih hidup di dunia. Sebab ada 3 amal yang tidak akan pernah terputus. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah. Yang kedua apa? Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, di era globalisasi zaman yang serba canggih, jaga putra-putri kita, jaga keselamatan anak-anak kita dari bahaya-bahaya ancaman yang datang baik dari luar maupun dalam, terutama dengan adanya teknologi. Jangan sampai terlena, jangan sampai anteng anak kita dengan HP, tapi di dalam HP itu banyak racun-racun yang akan merusak akhlak anak kita. Jangankan anak, kita sendiri pun terperosok ke dalam sebuah dosa. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, disinilah tempatnya kalau mau ngaji, ya. Sampai ayat demi ayat itu tersusun dengan rapi, dengan pembacaan rawinya, surat yasinnya. Sebab kita itu kalau tidak belajar tidak akan bisa. Maka thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu, ya. Jadi wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim. Mungkin hanya itu aja pesan saya. Jaga anak kita dari HP yang diberikan, ya, dipantau. Jangan sampai kuncinya kita tidak tahu sebagai orang tua. Sengaja HP dikunci, tidak tahu apa isi di dalam HP anak-anak kita. Jaga benar-benar HP, ya. Terutama juga diri kita dalam bermain dengan HP juga harus benar-benar jaga. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk arisan RW berikutnya yaitu ditarik oleh RT 05 terlebih dahulu. Nanti RT 04 di bulan November sekalian
Maulid Nabi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih kepada Ibu RW yang sudah menyampaikan sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya Bu, pesan dari Bu RW, tuntutlah ilmu, ya. Menuntut ilmu itu kewajiban untuk siapa? Untuk kita, orang Muslim, laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari mulai buaya sampai liang lahat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu sekalian, acara inti yaitu tausiah agama atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Siti Masita SAD. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Yang rambutnya kok nggak? Rambut tembak. Mati. Buat gentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ibu-ibu. Luar biasa, semangat Bu ya. Allahu Akbar. Terima kasih kepada ibu-ibu semua sudah datang, sudah sampai di majelis taklim ini dengan sehat walafiat Bu ya. Saya senang sekali Bu, ibu-ibu kumpul di majelis kita ini Bu ya. Kita ramaikan majelis ini, kita sama-sama belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini anak kali ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon izin para guru, orang tua kami, orang tua kita di belakang ini ya, di RW Kudus. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustaz Jalaluddin Bulkini SAG selaku pimpinan Yayasan Nurul Islam Al-Kinana. Yang kami hormati pula
pimpinan Majelis Taklim Nurul Islam Al-Kinanai, Ibu Ustazah Tapi Mariati, juga yang kami hormati Ibu Ustazah Asia, yang kami hormati Ibu RW, Ibu Nur Hayati, Ibu perwakilan dari kelurahan, Ibu Ndang, ya, juga Ibu Dahlia, juga Ibu Ustazah Iis Rahmania, yang kami hormati Ibu Ustazah Abun, yang kami hormati Ibu RT se-RW 04, Ibu RT dan Ibu RW jajaran pemerintah, juga pimpinan arisan, juga Ibu Ustazah Muhibbah, kami hormati Ibu Ustazah Neng. Saya sangat bangga, saya sangat senang, Bu ya. Jangan cuma RW saja, Bu ya. Setiap Rabu pengajian kita di sini. Di sini kajiannya yaitu tentang pertama fikihnya ada. Yang kedua tafsir Al-Qur'annya, ilmu tafsirnya. Yang ketiga ilmu tajwidnya. Yang keempat ada akhlak dan tauhidnya. Lengkap kan Bu ya? Sayang Bu, ilmunya kalau nggak kita ambil, ya. Katanya kan mau masuk surga Bu ya? Bu, mau masuk surga Bu? Masya Allah Bu. Tujuan kita apa sih Bu? Tujuan kita sekarang di dunia ini adalah menuju Allah, menuju ridhonya Allah, ingin masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana Bu kita tahu caranya kalau kita pengen masuk surga? Oh iya Bu, saya lupa Bu. Ada saling di RW-nya ada berapa? Iya, itu ada banyak Bu ya. Kecil sebelah. Nah Ibu ya, pimpinan Majelis Taklim, Ibu Ustazah Nunung, Ibu Ustazah Ulum, Ibu Ustazah Abu, Masya Allah Bu, guru kita semua. Ibu apa? Pengajian di RT 05 ya, Ibu Ustazah, Ibu Ustazah Aminah. Oh iya, kemudian Ibu Ustazah Nunung RT 4. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa Bu, kita dikelilingi oleh orang-orang yang alim, dikelilingi oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Makanya saya tuh kalau ilmu yang mereka punya tidak kita ambil dan tidak kita manfaatkan. Boleh ya? Tadi apa? Ingin masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Mau gampang, mau susah? Mau susah, mau gampang? Maunya gampang kan? Udah dikasih tahu kuncinya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang menempuh suatu jalan, yang jalan itu adalah di dalamnya menuntut ilmu, di sana menuntut, menggali, mempelajari, mengamalkan ilmu-ilmu, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka dengan cara seperti itulah jalan ke surga akan menjadi mudah. Seperti apa? Mau ke Bandung, tapi nggak tahu jalannya, nyasar deh, ya kan? Mau ke Tangerang,
bawa motor sendiri, tapi nggak tahu jalannya. Masya Allah, yang ada gimana Bu? Belangsak di jalan, bekal nggak punya, bensin habis, jalan nggak tahu. Nah, bagaimana itu? Nyasar Bu ya. Makanya tujuan kita untuk surga, tujuan kita adalah ridho Allah. Cari tahu jalannya. Di mana Bu? Di sini. Di mana? Di sini. Luar biasa Bu RW nih, ya kan? Bu RW luar biasa sudah memfasilitasi kita semua untuk berkumpul dalam menuntut ilmu, yaitu jembatan menuju surganya Allah Subhanahu. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya insan yang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Luar biasa. Tadi Bu ya, guru kita. Ya, betul, amal sendiri, jangan sama orang lain. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya orang yang suci. Bu, surga itu dimasuki oleh orang yang suci. Siapa Bu yang merasa suci? Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang punya banyak dosa? Masya Allah Bu, Insya Allah Bu, duduknya kita di sini sebagai penggugur dosa kita. Amin. Malaikat berkumpul di sini, Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan kita Bu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kapan Bu Maulid Nabi? Insya Allah Bu ya, besok ya. Besok tanggal 12 Rabiul hari Senin adalah tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Sudah berapa kali kita merayakan Maulid? Umur kita udah berapa ya Bu ya? Ada yang 30, 40, berarti sekitar 20 tahun lah, 20 kali merayakan Maulid. Ada yang 50, ada yang 60. Apa yang bagusan? Ada yang 70. Bagusan mana? Bagusan mana? Sudah dapat apa dari Maulid? Hah? Sudah 20 kali Bu. Masya Allah. Saya bilang. Mana siapnya? Dalam Al-Quran dikatakan Bagian semua, kan? Sini punya nih. Kubur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hafal ya? Ulangi coba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Diedit. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kopinya kelihatan ya? Intinya adalah bagaimana kita kembali mengingat, Enggak seru. bagaimana kita kembali mempelajari sejarah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar cerita. Coba lihat terang nggak? Pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sudah tahu? Sudah kenal kan kita sama Nabi? Laqad kana, sungguh telah ada dalam diri Nabi adalah uswatun hasanah. Suri apa uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Ada atau tidak dalam diri Nabi uswatun hasanah? Bisa ada, bisa tidak. Ya, bisa ada, bisa. Kok bisa enggak sih? Bisa enggak. Tapi untuk siapa dalam diri Nabi terdapat uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridhonya Allah, dan mengharapkan kehidupan akhirat, baru itu bisa mendapatkan uswah hasanah pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Benar nggak? Berarti ada dong orang yang tidak menganggap tidak ada uswah pada Nabi. Ada? Ada. Orang yang tidak ingat Allah, orang yang tidak percaya kepada hari akhir, nggak ada. Bahkan banyak yang menghina Nabi, bahkan banyak yang mencela Nabi, mengejek Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang selalu mengingat Allah banyak, dan Allah orang yang banyak mengingat Allah. Sudah tahu belum jalan ke surga? Nah, makanya tadi dia dalam uswah Nabi, disitulah caranya kita bagaimana menuju surganya. Ibu yakin kita bakal masuk surga, Bu? Kalau buat ceramah sedang sini, sedang buat ceramah. Yakin, Bu? Yakin. Harus yakin. Yakin tidak masuk surga? Yakin. Jangan enggak. Ya, jangan berpikir tidak yakin akan masuk surga. Harus yakin kita akan masuk surga. Kok sombong banget? Bukan begitu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha, itu jaminan. Percaya pada ayat itu? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahalanya adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi sudah kita beriman, sudah kita beramal soleh, jangan kepedean banget dengan amal soleh dan amal kita bahwa kita akan masuk. Bahwa maksud surga itu adalah merupakan rahmatnya dari Allah. Ayo logikanya gimana, Bu? Muter-muter, Bu. Ya. Kita harus yakin bahwa kita akan masuk surga karena jaminan Allah. Orang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri. Innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi sekecil apapun amal kita, kalau ada la ilaha illallah, itu akan masuk. Jangan kalah sama orang Kristen. Ya enggak? Mindset yang sudah ditanamkan oleh orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka yakin masuk surga. Iya enggak? Kok kenapa kita nggak yakin masuk surga? Kita harus yakin, Bu. Cuman kapan? Nah, mampir dulu nggak? Nah, itu, Bu. Di situnya. Kalau masuk surga
transportasi. Kalau mampir dulunya, transit dulu. Alhamdulillah Bu, jangan sampai ya, mudah-mudahan lah kita mau optimis aja. Karena Allah berdasarkan pada prasangka hambanya. Yakin Bu masuk surga. Jadi ada dua Bu, kafir dan mukmin. Kafir masuk neraka, mukmin masuk surga. Yang kafir langsung Bu, tanpa seleksi. Sudah mati, diangkat kiamat, langsung neraka. Tapi orang beriman tidak. Kiamat dibangkitkan, hisab, sirat, mizan, ya kan? Nah itu. Jadi tanamkan dalam hati kita yakin masuk surga. Tapi bagaimana kita berlomba supaya masuk surganya lebih cepat. Nah itu dia yang harus ditanamkan. Tuh ya. Para hadirin jamaah ibu-ibu hadirat sekalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah 3 perkara, 3 hal. Pertama, jagalah hamba sahaya. 3 perkara yang harus dijaga. Apa tadi Bu? Salat. 2, perempuan, wanita. Yang ketiga, hamba saya. Hamba saya sudah tidak ada Bu. Stoklah di baru pesantren. Sambil dulu, apa? Sudah waktu kan Bu ya, sampai Bu ya, jam 11. Oke ya. Nggak apa-apa. Nah, kunci pertama masuk surga adalah sholat. Bu, masih sholat? Masih sholat? Oh masih Bu ya. Nah, berapa rakaat Bu? Sehari? 17. Berapa rakaat Bu sehari? 17. Cuma segitu. Berapa coba Cum? Yang 25 rakaat. Nah, 17 tambah 12 berapa? 17 tambah 12 berapa ya? 29 Cum, yang 29. Serius? Nah, 29 sehari. Nah, betul. Hebat, keren. Salat 17 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4. Nggak ada yang bolong? Ada yang bolong nggak? Cerah. Oh, kalau haid itu mah bukan bolong, dispensasi. Enggak kan? Masya Allah. Itu yang wajib. Udah lulus berarti ya 17 rakaat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah Bu masuk surga. Betul? Betul. Betul. Cuman kapannya itu. Ya, 17 lulus. Amin Bu ya. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa menegakkan sholat yang 17 rakaat yang wajib. Bu, kalau mau sesuatu, kalau kita main game nih Bu, level 1 mau naik lagi nggak? Bosen ya level 1 mah? Bosen nih level 1 gitu lagi permainannya. Level 2, udah nih level 2, naik lagi level 3, naik lagi level, terus sholatnya udah di level mana Bu? Masih level 1. Masih level 1 Bu, 17 rakaat. Standar. Ya. Nah, standar. Mau naik lagi enggak?
Nah itu sholat rawatib. Nah kata Nabi kan tadi jaga 3 perkara. Sholat 17 rakaat sudah, itu mah wajib standar. Si itu mah solehah banget, sholatnya rajin. Sholat apa? Sholat maghrib. Dah udah sama wajib. Yang wajib itu belum dibilang solehah, belum dikatakan soleh. Kalau sholat cuma baru 5 waktu, nah, baru wajib standar, gak SPD. Ya, mau naik nggak? Mau naik kelas ya? Ayo kita naikin dulu ya. Kita naikin sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat rawatib yang wajib ada 12 rakaat. Kalau belum bisa 12, ya apa-apa. 2 sebelum atau sesudah maghrib, ya kan? 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Udah ya? Nah, udah. Apa? Subuh, sebelum subuh 12. Jadi Bu, itu tantangan ya Bu ya. Kalau belum bisa 12, misalnya sesudah maghrib 2 rakaat aja deh. Latih dulu, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak dulu. Oh iya, dawam aja dulu, dawam. Apa dawam ya? Continue. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang wajib Bu ya. Kalau sebelum maghrib kan bukan wajib, namanya fardu ain. Pokoknya yang wajib banget. Sebelum maghrib enggak ada, tapi tidak di sunah muakkad, tidak muakkad ya sunahnya. Jadi yang ini dulu deh. Sesudah maghrib 2, misalkan ya baca Quran, habiskan maghrib dengan baca Quran. Sesudah isya 2, nah sebelum zuhur 4. Kau beli zuhur 4, 2. Tulis terus. Sholat zuhur 4, 8 kan? Habis zuhur 2. Jadi sholat zuhur berapa rakaat? 10. Benar 10? Ngantuk nggak? Makanya pentingnya kailah. Mendingan tidur dulu kata saya Bu. Sebentar, 5 menit, 10 menit supaya semangat sholatnya. Kalau perempuan kan nggak wajib sholat di masjid, sholat di rumah. Mendingan kalau ngantuk mah nih, saya misalnya kita belum sholat dulu, tapi ngantuk luar biasa. Mendingan kalau nyepin dulu deh, setengah jam, setengah 1 baru sholatnya apa? Supaya kita bisa melaksanakan sholat yang 10. Coba kebayang kalau ngantuk. Zuhur lagi ngantuk-ngantuknya, ya kan? Lagi puyeng-puyengnya Pak, matahari sedang dia ini bisa kan? Mendingan istirahat dulu, apa 5 menit, 10 menit, mata meremit sebentar, nanti sholatnya 10 rakaat loh. Jadi enak, oh iya. Jadi ikhlas Bu. Ih, sakit banget. Ya kan kalau zuhur kan awal ngantuk jadi ke bawah males. Misalnya kan itu godaan Bu, godaan setan. Ya kan? Atau sebelum zuhur setengah 12 itu kailah yang penting Mas. Atau supaya apa? Sunnahnya bisa kita laksanakan. Berat Bu, tapi kalau kita sedikit-sedikit insya Allah ringan. Mau naik level? Kita naikin levelnya. Zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 2 ya. Zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, ba'diyah zuhur setelah wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru ba'diyah zuhur 2 rakaat, 10. Asar enggak ada. Kalau asar tidak sunnah muakkad, tapi sunnah ada 2 rakaat, ada 4 rakaat malah, tapi tidak muakkad, ya, tidak. Jadi boleh 4 rakaat sebelum asar. Tapi kalau memang masih latihan mah,
udah persiapannya buat aja nggak apa sih. Jadi supaya ini aja latihan. Kan katanya mau masuk surga, mau naik level, insya Allah ya Bu ya. Terus subuh 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Siapa orang yang melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, maka seolah dunia dan isinya adalah milik dia. Orang kaya Bu, Masya Allah, kaya hatinya. Ya Bu ya, kita tingkatkan level kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Udah 17? Udah 12? Siapa yang udah 12? 17? 29? Cung? Dua? Udah 29? 2 orang yang saya lihat. Nah, insya Allah. Siapa orang yang melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baitan fil jannah. Setiap hari satu rumah. Setiap hari satu rumah. Punya kontrakan banyak kok kita di surga kok. Ingat punya perumahan banyak kan? Insya Allah. 29. Siapa yang sudah 40 rumah? Mau nambah lagi levelnya? Di sana berapa tahun? Di sana berapa lama? Tambah lagi 11. Kapan 11? Tahajud. 2 tahajud. Kuliah ya? 2 tahajud sampai 8 rakaat. 3 witir. Itu honor juga. Baru 40 rakaat. Bu, kalau orang setiap hari melaksanakan sholat 40 rakaat, akan luar biasa, mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah, akan dimudahkan jalan menuju surga. Jangankan ya akhirat, di dunia udah dapat tahajud 11 rakaat, rawatib 2 rakaat, 12, wajibnya 17. Solehah. Ini ya Robert, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Amin ya Robert. Sholat. Ada waktu Bu? Ya. Sampai angka 9 Bu ya. Panjangnya ya. Nah, tadi yang pertama apa? Jaga sholat. Mau mendapatkan keberhasilan yang luar biasa, sholat 40 rakaat. Insyaallah. Yang kedua apa? Jaga wanita. Wanita Bu, perempuan sangat mahal, sangat berharga wanita. Mengapa wanita harus dijaga? Karena sangat berharga. Ada 4 wanita, ada 4 orang perempuan yang sudah dijamin masuk surga. Masya Allah Bu, sudah dijamin masuk surga. Siapa? Pertama, Maryam binti Imran, Siti Maryam. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Keempat perempuan ini adalah simbol wanita, tokoh wanita dunia akhirat. Level kita apa sih Bu? Dunia aja kagak terkenal, ya. Dunia aja nggak terkenal, tapi 4 orang ini
Siapa tadi Bu? Maryam binti Imran. Kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu. Yang keempat, Asia imra'atul Fir'aun. Nah, keempat ini adalah simbol-simbol wanita solehah yang sangat patut kita teladani, kata Rasulullah SAW. Pertama Maryam. Ada yang namanya Maryam, Bu Maryam. Punten ya, disebut ada Bu Maryam. Maryam putra Imran. Bagaimana luar biasanya Maryam? Ada yang tak kenal Maryam putra Imran? Nah, tahu kan? Ibunya Nabi Isa. Kalau orang sudah dijamin masuk surga, Maryam sudah dijamin masuk surga, gimana sih caranya? Mau jadi Maryam, Bu? Mau? Kuat? Kuat enggak? Cobaannya, Bu? Luar biasa cobaannya. Jadi ini nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni. Ibunya Maryam ketika hamil Maryam bernazar, Allah ini nadartu laka fi batni muharram. Ketika anakku dalam kandungan, aku bernazar, aku akan menyerahkan anakku ini ke masjid kalau sekarang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi yang lahir adalah Maryam. Diharapkan yang lahir adalah laki-laki. Biasanya yang jadi pendeta laki-laki. Biasanya yang jadi khotib laki. Nah, ini datangnya Maryam. Nah, borojol teh Maryam perempuan. Ya Allah, kenapa perempuan? Ya sudah, tidak apa-apa. Tetap aku akan melaksanakan nazarku. Aku akan menyerahkan anakku untuk agama Allah, untuk mengabdi kepada Allah sampai Maryam itu mempunyai suatu tempat yang namanya mihrab, tempat beliau bermunajat kepada Allah, tempat beliau sholat, minta doa, zikir dan lain sebagainya di sebuah mihrab tersebut. Saking sucinya mihrab Maryam. Ketika Nabi Zakaria sholat di situ, falamma dakhala alaihi Zakaria, kemudian Nabi Zakaria sholat di situ meminta kepada Allah. Nabi Zakaria pengen apa, Bu? Nabi Zakaria pengen apa? Anak. Udah berapa puluh tahun, udah tua, usia tua, belum juga dikasih anak. Tapi Zakaria melaksanakan sholat di mihrabnya Maryam, numpang di mihrabnya Maryam, sholat di situ. Ya Allah, aku pengen punya anak. Nah, langsung belum selesai sholat, langsung dikabulkan doanya Nabi Zakaria mendapatkan anak Yahya. Tuh, keistimewaan Maryam, sucinya, dekatnya dengan Allah. Maryam itu intelektualnya tinggi, pintar, cerdas, sampai senior pendeta kan pada saat itu kan pendeta kan karena Nasrani kan, tapi memang tauhid karena Allah, tauhid la ilaha illallah. Sampai pendeta senior saja belajar kepada Maryam. Padahal dia perempuan, satu-satunya perempuan yang mengabdikan dirinya untuk agama Allah. Dikabul, Bu, doanya Zakaria. Makanya kalau kata Ustaz Adi Hidayat dulu ya, kalau bisa kita punya mihrab, Bu ya, supaya tempat itu menjadi tempat yang mustajab. Seperti doanya Nabi Zakaria.
Mau minta apa, Bu? Bahkan Nabi Zakaria kaget. Kenapa ini Maryam banyak makanan di dalam mihrab? Ini dari Allah. Langsung datang makanan. Itu Maryam. Nah, itu saking apa namanya, Bu? Sucinya, saking keramat, ya, kalau kita sangat. Tapi setelah itu malaikat Jibril datang kan kepada Maryam, meniupkan ruh Nabi Isa langsung kepada Maryam, sehingga Maryam sendiri mengandung Nabi Isa. Disitulah mulai gonjang-ganjing dunia. Semua mencemooh, semua menunjuk kepada Maryam. Kenapa kamu begini? Orang tua kamu adalah orang tua baik-baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya kan? Fitnahan orang-orang kan? Padahal dia tidak tahu cerita sebenarnya. Kenapa kamu bisa hamil? Kenapa kamu bisa hamil tidak ada orang tua? Gitu kan? Kebayang Bu Aina coba kalau begitu seperti itu kita gimana Bu? Berat nggak Bu? Berat menghadapi cobaan ini, orang mau dijelasin juga nggak akan ngerti dengan permasalahan yang kita hadapi, ya kan? Saya adalah tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi saya hamil karena memang ini adalah wahyu dari Allah yang nggak akan mengerti mereka. Sudahlah, Maryam pergi kan, akhirnya Uzlah pindah mengasingkan diri sampai dia melahirkan di bawah pohon korma. Di bawah pohon korma Maryam mengerang kesakitan melahirkan sampai Allah mewahyukan, goyangkanlah pohon korma itu sehingga buahnya terjatuh. Itu dalam Maryam. Sehingga Maryam makan buah kormanya, kemudian dimudahkan jalan lahirnya. Sudah lahirlah itu Nabi Isa tanpa ayah, yang merupakan kiriman ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kembali kepada kaum. Kebayang Bu, berat kan Bu jadi Maryam Bu? Berat, yang tadinya di masjid suci, diagung-agungkan, diulurkan, kemudian seolah tercemar dengan nama baik tercoreng sama sekali seolah. Kemudian setelah melahirkan sambil membawa anaknya, membawa Nabi Isa kembali ke kaumnya. Kaum Nabi Isa itu, karena kaum Maryam itu pada saat itu, kenapa kamu ribut ya? Disalahkan Maryam, kenapa ini anak lahir gak ada bapaknya? Pokoknya macam-macam bahasa yang tidak mengenakan. Jangan ngomong sama saya, silakan ngomong sama anaknya. Bisa ngomong deh. Ya. Ya, bisa ngomong kan? Apa yang dikatakan baik itu? Masih kecil. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa bin Maryam قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Bayi yang baru lahir
yang masih di dalam gendongan, ditunjuk-tunjuk sama orang, itu anak siapa, bapak lu siapa? Nah, tidak. Nah, bapak lu siapa? Apa? Nah, itu kan kalau orang sini begitu kan bahasanya. Itu Bu bayi ngomong, Nabi Isa lagi bayi ngomong. Apa bilangnya? Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Hei orang-orang, dengerin. Aku adalah hanya hamba Allah. Aku seorang hamba yang nanti aku akan diberikan kitab. Apa kitabnya? Injil. Wa ja'alani nabiyya. Yang pertama Abdullah, yang kedua ataniyal kitab, yang ketiga wa ja'alani nabiyya. Nanti aku akan menjadi seorang nabi. Tuh, Nabi Isa bilang baik-baik. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah akan menjadikan aku keberkahan di mana saja aku berada. Berkah luar biasa kalau Nabi Isa ada. Ketika Nabi Isa lewat, rumput yang kering tumbuh. Orang yang mati hidup. Bukan selewat hidup lagi, bukan. Maksudnya ketika dihendaki untuk hidup, ya hidup. Bukan berarti kuburan nanti pada bangun, kan? Enggak. Dunia damai, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Banyak banget tuh Nabi Isa ininya. Wa awsani, dan Allah mewasiatkan kepadaku bis salat. Lagi-lagi kita diomongin sholat. Nabi Isa juga ngomong sholat. Yang kedua wazakat. Wazakati maduntu hayya. Yang selanjutnya wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan tidak akan menjadikan aku seorang yang sombong dan orang yang syaqiyah celaka. Waj'alni mubarakan, apa tadi? Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya, keselamatan atasku. Wa yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan ketika aku mati. Wa yauma ub'atsu, dan ketika aku diutus. Wa yauma amutu, dan ketika aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya. Dan itu kata-kata yang dibilang oleh Nabi Isa ketika lanjut nggak Bu? Bu, saya baru 1. Tapi tadi ada berapa? 4. 1 dulu Bu ya. Sebenarnya saya mau ceritanya 4 Bu. Tapi udah siang Bu ya. Nah, kasih kesempatan yang lain untuk acara selanjutnya. Intinya, kalau kita mau masuk surga, pedih Bu. Mau dulu jadi Maryam, ibadahnya kuat, tauhidnya kuat, cobaannya juga, sabarnya juga. Khadijah, gimana sabarnya Khadijah, pengorbanannya kepada Rasulullah, hartanya, jiwa dan raganya, hidup dan matinya. Fatimah, sama kesabarannya dalam menghadapi keluarga rumah tangga. Asia, bagaimana punten maasianya, sanes maasia ya. Tapi insya Allah Bu solehah. Asia istri Fir'aun, bagaimana dia luar biasanya mempertahankan keimanan.
bagaimana mempertahankan akidah supaya keluar dari tauhid, disiksa oleh suaminya sendiri, akhirnya dia meninggal. Ketika disiksa oleh Firaun, lagi bu ya, ketika disiksa oleh Firaun, alaihissalam, Rabbi bini baitan fil jannah wa najjini min Firaun wa najjini min qaumil zalimin. Bu, kuat nggak bu kalau kita dipukulin 100 kali? Insya Allah bu, sakit banget bu, jadi Asia bu mempertahankan keimanan. Tapi ketika Sayyidatina Asia disiksa oleh Firaun, dipukul, dibunuh, diseret, ditarik bu. Dia ditarik oleh kuda sampai badannya terbelah. Itulah orang-orang perempuan yang dijamin masuk. Bu, kita udah sampai mana ya? Itu 40 simbol surga, simbol perempuan surga. Bu ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani keempat perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah, yang 4 orang yang sudah dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian bu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya, bagi kita semua, bisa memperbaiki akhlak, bisa memperbaiki iman, bisa memperbaiki takwa, memperbaiki ibadah, bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga surga itu sangat dekat dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan tausiah agama atau ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita, Ustazah Siti Masito SAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah banyak manfaatnya bu, banyak ilmu yang kita dapatkan di sini ya bu ya. Semoga jadi bekal kita bisa kuat sekuat Maryam, sekuat Khadijah, sekuat Fatimah, dan sekuat Asia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bisa beriringan di belakang mereka ini ya, orang-orang yang luar biasa ya bu ya. Baiklah, acara sudah kita lalui. Saya aturkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih atas pengorbanan tenaga, pikiran, hartanya untuk acara hari ini. Selanjutnya akan ditutup dengan doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustazah Eli. Kepada beliau dipersilakan. Mana Ustazah? Ustazah maju. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus pengajian RW 04. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawakan berkah, perpisahan kita nanti membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sekalian, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita minta sama Allah semoga apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, Allah kabul. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma
صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. حمدا للشاكرين حمدا النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتأتلنا بها جميع الهجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتقلبنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله يا الله يا الله في شكرة الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك سميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خيرا إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kurang lebih saya minta diperkenakan cuma sesuatunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Pelan aja dulu.